Shalom semuanya, senang sekali bisa kembali lagi bersama teman-teman dalam pembahasan Alkitab kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling menyentuh di kitab Kejadian, pasal 46. Coba bayangin deh, ada seorang ayah yang sudah sangat tua, namanya Yakub. Dia dihadapkan pada sebuah pilihan yang super sulit. Tetap tinggal di tanah perjanjian atau melakukan perjalanan jauh ke Mesir buat ketemu lagi sama anaknya, Yusuf, yang udah puluhan tahun dia kira meninggal. Jadi, ini tuh bukan cuma soal pindah rumah ya, tapi ini adalah sebuah perjalanan iman yang luar biasa, yang dipandu langsung oleh Tuhan sendiri. Nah, ayat ini teman-teman, ini adalah jantung dari semua kisah ini. Di tengah-tengah keraguan dan ketakutan seorang Yakub yang sudah lanjut usia, Tuhan datang dan memberikan janji yang begitu pribadi, begitu jelas, dan penuh kepastian. Firman inilah yang jadi pegangan, jadi kekuatan buat Yakub untuk memulai salah satu babak terpenting dalam sejarah Israel. Ini jadi pengingat buat kita juga, kalau di saat kita merasa paling lemah, suara Tuhan justru bisa terdengar paling jelas. Oke, supaya kita bisa ngikutin ceritanya dengan lebih enak, kita bakal bahas dalam 6 bagian ya. Mulai dari panggilan iman di Beersheba, lalu proses pindahan seluruh keluarga besar, momen pertemuan kembali yang bikin nangis, sampai kita lihat rencana besar Tuhan di baliknya, hubungannya dengan Kristus, dan tentu saja pelajaran apa yang bisa kita ambil buat hidup kita sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, panggilan iman di Beersheba. Ini adalah momen krusial yang jadi titik awal dari semuanya. Coba kita bayangin posisi Yakub. Usianya udah tua banget dan dia harus meninggalkan tanah perjanjian. Ingat ya, ini tanah yang udah dijanjikan Tuhan secara turun-temurun ke kakeknya Abraham, ke ayahnya Ishak. Pasti ada rasa takut yang luar biasa besar. Makanya, dia berhenti dulu di Beersheba. Tempat ini spesial, ini tempat bersejarah buat keluarganya. Ayahnya, Ishak, juga dulu pernah ketemu Tuhan di sini. Jadi, Yakub datang bukan cuma buat istirahat, tapi buat mencari Tuhan, mempersembahkan korban, dan menenangkan hatinya sebelum mengambil langkah besar ini. Dan Tuhan menjawab. Lewat sebuah penglihatan di malam hari, Tuhan memanggil namanya sampai 2 kali. Yakub, Yakub. Panggilan yang begitu personal yang langsung menenangkan jiwanya. Terus, Tuhan kasih 4 janji buat menghapus semua ketakutannya. Pertama, janji penyertaan. Aku sendiri akan menyertai engkau. Wow, kamu gak bakal sendirian, Yakub. Kedua, janji tujuan. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar di sana. Jadi perjalanan ini ada tujuannya. Ketiga, janji pemulangan. Aku juga akan membawa engkau kembali. Ini bukan perpisahan selamanya. Dan yang keempat, janji penghiburan yang paling manis. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jaminan dari Tuhan ini benar-benar komplit dan menghapus semua keraguan Yakub. Nah, dengan janji Tuhan itu di hatinya, Yakub akhirnya berangkat dengan mantap. Sekarang kita masuk ke bagian logistiknya nih, yaitu perpindahan seluruh keluarga besar Israel ke Mesir. Alkitab itu detail banget loh, nyatet siapa aja yang ikut pindahan besar-besaran ini. Dan yang menarik, daftarnya itu nggak acak, tapi dikelompokkan berdasarkan ibu mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran para perempuan ini dalam membentuk sebuah bangsa. Dari Lea, istri pertamanya, ada 33 orang. Lalu dari Zilpa, hambanya, ada 16 orang. Terus dari Rahil, istri yang paling Yakub cintai, ada 14 orang. Ini udah termasuk Yusuf dan anak-anaknya ya. Dan terakhir, dari Bilha, hamba Rahil, ada 7 orang. Pencatatan yang rapi ini nunjukin kalau setiap orang itu berharga dalam rencana besar Tuhan. Jadi kalau kita totalin semua, pas 70 orang. Angka 70 ini penting banget nih. Ini bukan sekedar angka. Dalam Alkitab, angka ini sering melambangkan sesuatu yang utuh atau lengkap. Nah, 70 orang inilah yang menjadi cikal bakal, pondasi dari bangsa Israel yang besar. Sesuai banget kan sama janji Tuhan ke Yakub di Beersheba? Oke, setelah perjalanan yang pastinya melelahkan, sampailah kita di momen yang paling ditunggu-tunggu. Puncak emosional dari cerita ini. Pertemuan kembali yang sudah dinanti selama lebih dari 20 tahun. Tapi ada satu detail kecil yang menarik banget di sini. Yakub mengutus Yehuda untuk pergi duluan menemui Yusuf. Ingat kan? Dulu Yehuda ini yang ngasih ide buat jual Yusuf. Sekarang dia yang dipercaya untuk mengatur pertemuan bersejarah ini. Kelihatan banget kan perubahan karakternya? Nah, mereka akhirnya bertemu di tanah Goshen, sebuah wilayah subur yang sengaja Yusuf pilihkan buat keluarganya, supaya mereka bisa tetap hidup sebagai peternak. Dan akhirnya, momen itu tiba. Yusuf datang dengan keretanya, lari memeluk ayahnya, dan menangis lama sekali di leher ayahnya. Kata-kata Yakub di sini, sekarang bolehlah aku mati, itu dalam banget artinya.
Ini bukan ngomongin soal putus asa ya, tapi ini adalah puncak kelegaan, damai sejahtera yang luar biasa. Beban duka yang dia pikul puluhan tahun akhirnya lepas semua. Misinya sebagai ayah terasa tuntas. Mengharukan banget ya momen pertemuan tadi, tapi sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih semua peristiwa ini, yang pahit dan yang manis, ternyata adalah kepingan-kepingan dari sebuah rencana agung Tuhan? Disinilah kita bisa lihat betapa luar biasanya kedaulatan Tuhan. Di satu sisi, ada masalah-masalah manusia yang kelihatan mustahil. Ada kelaparan hebat, keluarga yang hancur berantakan, dan seorang ayah yang ketakutan. Tapi di sisi lain, Tuhan ternyata sudah menyiapkan solusinya jauh-jauh hari. Kelaparan dijawab dengan makanan di Mesir lewat Yusuf. Keluarga yang pecah disatukan kembali. Dan ketakutan Yakub ditenangkan oleh janji Tuhan. Ini nunjukin kalau Tuhan itu selalu bekerja di balik layar, bahkan lewat penderitaan dan kesalahan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, pindahnya Yakub ke Mesir ini bukan cuma soal pindah negara. Ini adalah langkah pertama yang super penting dalam sebuah garis waktu keselamatan yang jauh lebih besar. Di Mesir, keluarga kecil ini akan tumbuh jadi bangsa yang besar meskipun harus lewat perbudakan. Penderitaan itu nantinya akan berujung pada peristiwa Keluaran, di mana Tuhan menebus umatnya lewat Musa. Dan kisah penebusan ini kan menunjuk pada satu puncak penebusan yang akan datang melalui Yesus Kristus yang menebus seluruh manusia dari perbudakan dosa. Nah, ngomongin soal puncak penebusan, yuk kita bahas lebih dalam lagi hubungan antara kisah di Perjanjian Lama ini dengan pribadi Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Kisah Yusuf ini sering banget disebut sebagai tipe atau gambaran Kristus di Perjanjian Lama. Paralelnya itu luar biasa. Coba deh kita lihat ya. Yusuf diutus ayahnya untuk cari saudara-saudaranya, sama kan kayak Yesus yang diutus Bapa untuk mencari kita yang terhilang. Terus Yusuf ditolak, dibenci, bahkan dijual sama saudaranya sendiri. Persis seperti Yesus yang ditolak oleh umatnya. Tapi justru lewat penderitaan itulah Yusuf jadi penyelamat keluarganya dari kematian fisik. Begitu juga lewat penderitaan dan kematiannya di salib, Yesus menjadi juru selamat kita semua dari kematian rohani akibat dosa. Pengkhianatan justru menjadi jalan menuju keselamatan. Luar biasa ya? Oke, dari semua cerita yang luar biasa ini, terus apa dong pelajaran buat kita hari ini di kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, seperti Yakub di Beersheba, jangan takut untuk diam sejenak di tengah kesibukan dan kekhawatiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kedua, pegang teguh janjinya. Sama seperti Yakub, kita juga punya janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, yuk kita coba percaya kalau ada rencana yang lebih besar. Apa yang hari ini kelihatan seperti masalah besar, bisa jadi itu adalah cara Tuhan membawa kita ke Goshen, tempat pemeliharaan yang sudah Dia siapkan buat kita. Jadi sebelum kita selesai, saya mau ajak teman-teman semua buat merenung sebentar. Di area mana dalam hidupmu saat ini, mungkin dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau masa depan, kamu perlu berhenti khawatir dan mulai percaya penuh pada janji penyertaan Tuhan, sama seperti yang Yakub lakukan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Kalau teman-teman merasa diberkati, jangan lupa untuk ikuti, komen, dan bagikan video ini supaya lebih banyak lagi yang diberkati. Ikuti terus ya video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.